Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat yang barokah ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukallaf yang diberikan beban hukum kepada kita oleh Allah, mulai sejak kita balik sampai nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Berapa besar dan banyaknya nikmat Allah itu tiadalah terbilang dan terhitung. Hanya kita wajib untuk mensyukurinya. Apakah berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang berhubungan dengan rohani atau jiwa kita, ada kelapangan, ada kebahagiaan, ada kenikmatan hidup yang kita peroleh. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita berterima kasih kepadanya. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan, terlebih dahulu khatib mengajak diri sendiri dan kita semua, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, di mana kita taati perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah. Dan hendaklah kita, atau jangan mati hendaknya kita di dalam ketaatan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat atau kita diperhadapkan kepada sebuah fakta atau kenyataan hidup kita pada hari ini, di mana di hadapan kita dalam kehidupan kita ini tidak hanya secara individu, secara berkeluarga, tetapi justru Allah memberikan cobaan hidup atau siksaan hidup secara mendunia kepada kita, yang rasa-rasanya kalau apabila kita hubungkan dengan musibah-musibah yang sebelumnya, taruhlah musibah Allah tsunami tahun 2004 umpamanya, yang masih segar dalam ingatan kita, yang terjadi di Aceh, Sumatera bagian barat, yang menelan korban sampai
ratusan ribu atau 100.000 sekian, sampai 1 bulan masyarakat atau orang yang terlibat di dalam mengurusi musibah itu dalam penyelenggaraan atau menyelamatkan jenazah di Banda Aceh. Kemudian bila kita ingat juga pada 2 tahun lalu bagaimana dahsyatnya gempa bumi dan tsunami yang melanda kota Palu ketika itu, dan kita juga saksikan betapa hebat dan dahsyatnya ada kampung atau desa yang ditenggelamkan seperti orang membelender. Jadi orang membelender buah-buahan, lihat kita saksikan seperti itu yang terjadi beberapa desa yang ada di Palu. Malah keterlibatan musibah ini juga mengenai atau sasarannya adalah sekolah tinggi atau Institut Agama Islam Negeri di kota Palu ketika itu. Ini kita saksikan secara faktual nyata kita lihat. Dan hari ini atau beberapa minggu belakangan ini, dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya musibah yang melanda dunia ini, yang secara Indonesia hari ini kita lihat atau update data terakhir umpamanya yang kena atau positif itu adalah lebih kurang 3.000 sekian, yang meninggal lebih kurang 300 orang sekian. Negara barat seperti Amerika melejit, malah sudah sampai kepada 15.000 yang meninggal dunia. Sebelumnya Italia dan Spanyol. Inilah bagi kita orang yang beriman sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sebenarnya kita diminta sejauh mana keterlibatan pikiran dan hati kita melihat fenomena ini. Atau jangan-jangan nanti bagi kita orang beriman, orang Islam ini sama saja antara nampak musibah atau siksaan ujian seperti ini dengan tidak adanya musibah, karena itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi sebelum kita menguraikan hal itu sesungguhnya, bagi kita orang Islam, orang beriman berdasarkan panduan Al-Quran, umpamanya ketika kita melihat di dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Apa saja yang menimpa kamu dari musibah, kata Allah, kecuali musibah itu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini apa saja yang menimpa kita dalam bentuk musibah atau siksaan, atau juga barangkali azab yang diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi, itu semua adalah sudah izin dari Allah. Allah memberikan izin itu, karena tidak satu pun hal yang terjadi di permukaan bumi, apakah perjalanan waktu, pertukaran musim, pergantian malam dan siang, jatuhnya daun kayu dari pepohonan, sinar matahari, angin yang berhembus, matahari yang terbit dari sebelah timur dan tenggelam sebelah barat,
itu semuanya telah diatur atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah, wa may yu'min billahi, siapa yang berimani hal itu, bahwa itu semua adalah izin dari Allah, yahdi qalbahu, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hati. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dan Allah dengan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa saja yang menimpamu dari musibah di bumi atau pada diri kamu sendiri, kata Allah, illa fi kitabin, kecuali telah ditulis di dalam kitab Allah atau tertulis di dalam mahfuz sebelum terjadi peristiwa itu, atau yang sebelum kami menciptakannya. Ayat ini menjelaskan secara jelas kepada kita, kalau tadi bahwa musibah yang menimpa, apa saja yang menimpa di bumi adalah atas izin Allah, kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-Hadid ini bahwa musibah itu yang terjadi baik di bumi atau pada diri kita sendiri sudah tercatat, sudah teragendakan oleh Allah sebelum terjadi. Kemudian kata Allah, inna zalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu oleh Allah adalah sangat mudah. Mudah bagi Allah untuk semuanya itu. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian, kata Allah, supaya tidak kamu itu berduka atau bersedih hati terhadap apa-apa yang luput dari pikiran dan hati kamu, dan juga tidak pula terlalu gembira terhadap yang diberikan kepadamu oleh Allah. Allah jelaskan pada ayat ke-23 ini bahwa kata Allah, apa yang berupa musibah itu, bencana-bencana atau kejadian-kejadian yang ditetapkan oleh Allah tersebut, supaya tidak berduka atau kita tidak terlalu bersedih hati kalau itu tidak hadir atau kita tidak paham dalam hal itu, atau tidak pula terlalu gembira. Kenapa? Ternyata Allah memberikan di dalam hidup kita ini, kalau umpamanya bahwa tujuan Allah menurunkan musibah itu adalah untuk mencabut nyawa manusia atau mengurangi penduduk bumi seperti yang ada di Eropa dan di Amerika hari ini, termasuk di Indonesia, berlaku dimanapun. Kata Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan merasakan mati. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.